Gue buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal di chapter 10. Saya Andrea Putri. Saya Amanda Diva. Saya Jasmine Alika. Jadi di sini ada soal acquisition cost of realty. The expenditures and receipt below are related to land. Jadi instruksinya tuh kita disuruh identifikasikan per itemnya. Terus dibikin kolom ada item, land improvements, building, dan other account. Ada nggak? Apaan? Ada. Jadi di sini yang A itu money borrowed to buy building contractor sebesar 275.000 euro. Itu masuknya di akun building. Di other account. Dia not payable karena sick note. Terus yang B itu payment for construction from not process. Jadi dia lanjutan dari A, dimasukin ke buildings. Yang C itu cost of landfill and clearing. Itu sebesar 10.000. Di land jadi 8.000. Yang D ada tax of property assumed by purchase. Jadi dia di landnya tuh lanjutan dari yang pertama. Di kolomnya jadi 7.000. Terus selanjutnya insurance policy during construction sebesar 6.000 di building. Karena dia belum komplit jadi dikurang 1.000. Ini hasil di D ini. Terus yang G, purchase fee on buildingnya sebesar 25.000. Tapi di sini dikurang karena dia kena fee jadi 22.000 di building. Yang H itu cost of real estate, purchase a planned site land 200.000 euro dan building 50.000. Jadi dia di total yang sama buildingnya jadi 250.000 di land. Itu commission fee paid to real estate agency itu sebesar 9.000 di land. Installation of fences around property sebesar 4.000 di land improvement. Terus yang K itu cost of raising and removing building sebesar 11.000 di land. Dia dikurang 5.000 karena demolish buildingnya. Terus yang M itu interest paid during construction on money borrow for constructionnya sebesar 13.000 di building. Cost of parking lots and driveways-nya sebesar 19.000 di land improvement. Terus cost of trees and shrubbery plan-nya 14.000 di land. Cost of new building-nya sebesar 3.000 di building. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diva. Selanjutnya di sini kita disuruh masih dengan 10 strip 5. Kita tinggal masuk 10 strip 5 di mana ada company format. Kita disuruh mencari determine the amounts
that shall be debit to land, dan to building and equipment. Dalam ini kita tinggal masukin yang ada di soal, dia masukin ke akun-akunnya. Di abstract company before title searching itu masuk ke akun abstract fees-nya itu di land sebesar 5.020. Selanjutnya ada RC fees-nya itu 3.170, itu masuknya ke buildings. Untuk cash paid for land and building itu cash paid for land-nya itu masuk ke land sebesar 87 karena ini selisihnya dari yang abstract company sama asset fee-nya. Terus kita masuk ke removal of old building. Di sini itu dia 20.000, maka di akunnya removal of building itu 20.000 dikurang 5.500. 5.500 itu dapat dari less residual value. Maka dapatnya sebesar 14.500, itu masuk ke land. Selanjutnya ada interest on short time during construction. Itu masuk di building sebesar 7.400. Selanjutnya itu ada expansion before for basement. Nah, itu masuk ke building sebesar 19.000. Selanjutnya ada machinery purchase. Itu dari equipment purchase. Sedangkan di sini dia dapat diskon 2% secara langsung, maka mereka dapat potongannya itu sebesar 1.100. Maka ini masuk 53.900 di M&A, dan outernya itu miss expense discount loss-nya itu sebesar 1.100. Sedangkan untuk carry on itu sebesar di M&A itu sebesar 1.340. Untuk Stragger cost by on completion of buildings itu masuk ke outer 2.180, itu ke miss expense loss. Untuk new building itu dia selama 6 bulan dari tanggal purchase of land and of building, makanya itu dia dapat sebesar 485.000 di buildings. Nah, untuk assessment by city itu 1.600 itu di land. Untuk hauling charges for delivery of equipment to new buildings itu 660. Maka ini dia masuk ke outer 620 karena dia miss expense loss. Sedangkan untuk installation of equipment itu dia masuk ke M&A sebesar 2.000. Untuk selanjutnya itu ada lens company. Lens company itu dari tree scrap and outer camping after complaint of building. Maka itu dia masuk di land sebesar 5.400. Maka total dari landnya itu 109.020 perak dolar. Untuk buildingnya itu sebesar 5.144.570 dolar. Untuk M&A-nya itu 57.240 dolar. Outernya itu 3.900. Next. Selanjutnya itu dari exercise 10.7. Di sini ada furniture start construction of a
construction office and warehouse building for this own use cost-nya itu 5 juta. Terus di Januari 1, terus make person expected to complete the building by December 31, 2019. Make person has the following obligation outstanding during the construction period. Construction loan 12% interest payable issued Desember 31, 2018 itu 2 juta. Terus short term loan-nya itu 10% interest payable monthly as a principal payable maturity on May 30, 2020 itu sebesar 1.600.000. Terus long term loan-nya itu 11% interest payable on January 1 of each year, principal payable on January 1, 2023. Yang A itu disuruh assume the make person complete the office and warehouse building on December 31. When at total cost itu 5.200.000 and the weighted average accumulated expenditure itu 3.800.000. Compute the avoidable interest on this project. Jadi yang A itu kita bikin avoidable interest. Itu rumusnya weighted average accumulated expenditure dikali interest rate sama dengan available interest. Jadi yang pertama itu 2 juta, itu dari construction loan, terus interestnya itu 12%, jadinya 2 juta dikali 12% sama dengan 240.000 available interestnya. Terus kalau yang kedua itu kita cari interest rate-nya dulu. Interest rate-nya itu dari total interest dibagi total principal. Itu 250.000 dibagi sama 2.400.000 sama dengan 10,42%. Terus jadinya yang kedua itu kita 1.600.000 dikali 10,42%, jadinya 166.720. Terus weighted-nya itu kita tambahin, kita total jadinya itu 3.600.000. Terus available interest-nya itu 240 ditambah 166.720, jadinya itu 406.720. Terus kita bikin yang selanjutnya itu weighted average interest rate computation. Itu ada principal, ada interest. Yang pertama itu 10% dari short term loan. Terus jadi itu yang principal itu 1.400.000, terus interestnya itu 140 dari 1.400.000 dikali 10%. Terus yang kedua itu 11% long term loan. Itu dikali sama 1 juta principalnya. Terus interestnya itu jadinya 11% dikali 1 juta, jadinya itu 110.000. Terus di total principalnya itu 2.400.000, terus interestnya itu 250.000. Nah, yang B itu compute the depreciation expense for the year ended December 31, 2020. Itu kita bikin actual interestnya. Construction loan 2 juta dari soal yang pertama dikali 12% bunganya, jadinya itu 240.000. Terus short term loan-nya itu 1.400.000 dikali 10%. Jadinya 140. Terus long term loan-nya 1 juta dikali 11% sama dengan 110.000. Terus di total jadinya itu 490.000. Because available interest is lower than actual interest, use the available interest. Jadi kita pakai itu yang available interest. Jadinya cost-nya itu 5.200.000 ditambah interest capitalisnya 406.720 dari yang atas yang A. Terus jadi itu total cost-nya 5 juta
606.720. Next. Di sini ada soal dari exercise 10.15. Itu purchase of computer with zero interest bearing debt. Windsor PLC purchase a computer on Desember 31 tahun 2018 untuk 130.000 euro. Dia membayar 30 euro untuk membayar balance in 5 equal installment itu sebesar 20.000 euro. Payable each Desember 31 beginning in 2019. Jadi dia diasumsikan untuk interestnya sebesar 10%. Jadi instruksinya itu yang A itu disuruh bikin jurnal entry-nya di date purchase round to down decimal place. Jadi yang A itu akunnya equipment-nya sebesar 86.861. Diskon of notes payable sebesar 18.000, cash-nya 30.000, notes payable 75.000. Jadi PV of $15.000 annuity-nya itu at 10% for 5 years 15.000 dikali 3.790. Itu totalnya 56.861. Down payment-nya DP-nya sebesar 30.000. Jadi totalnya 86.861,85. Capitalized value of equipment-nya jadi totalnya 86.861. Yang B itu disuruh prepare journal interest tanggal 31 2019. Jadi notes payable sebesar 15.000, interest expenses sebesar 5.856, cash sebesar 15.000 di kredit, discount of notes payable sebesar 5.000 di kredit. Ini salah nggak sih? Terus di sini bulan 12 tanggal 31 tahun 2013 dia balance awalnya 56.861. Terus yang tahun 2014 ya, note payment-nya sebesar 15.000, 10% interest-nya 5.686. Reduction of principal-nya sebesar 9.313. Jadi balance-nya itu 47.548,04. Yang tahun 2015 itu note payment-nya sebesar 15.000, 10% interest-nya sebesar 4.754, dan reduction of principal-nya sebesar 10.245,20. Jadi total balance-nya itu 37.302 itu hasil dari balance yang tahun 2014 dikurang sama reduction of principal tahun 2015. Yang C itu disuruh record semua payment effective interest method employees.
Jadi akunnya itu notes payable sebesar 15.000 di debit, interest expense sebesar 4.754 di debit, cash sebesar 15.000 di kredit, diskon on notes payable 4.000 di kredit. Selanjutnya ini ada dari problem 10/3, di mana dari Sphere SE itu sebuah perusahaan di tanggal Januari tanggal 2 2020 dia menyuruh untuk membuat sebuah akun yang dimana yang pertama yang A-nya itu kita harus membuat schedule A disuruh paper interest buildings and the parents akun di Desember tanggal 31 ke atas deh. Kita ngerjain yang A dulu, di mana yang A itu yang pertama kita masukin di lens schedule A-nya itu kita masukin sebesar 188.700. Sedangkan untuk building schedule B-nya itu terdapat 136.250. Selanjutnya di sini kita disuruh ngitung insurance expense selama 6 bulan. Satu bulannya itu sebesar 95. Maka insurance expense 6 bulan dikali 95, maka totalnya 570. Sedangkan paper insurance-nya itu dia masuk ke 16 bulan, di mana jatuhnya itu sebulannya itu 95 juga. Jadi paper insurance 95 dikali 16 bulan, maka totalnya 1.520. Di sini ada akun organization expense, yaitu masuk 610. Return earnings itu sebesar 53.800. Untuk salaries and wages expense-nya itu 32.100. Nah, untuk lens building-nya itu kita masukin ke sebelah kanan, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kita masukin ke sebelah kiri. Sekarang lens building-nya itu masuk ke sebelah kanan itu sebesar 399.950. Nah, untuk paid in capital in expense of Vercom stock-nya itu kan dia masuk, dia ada 800 shares dikali dengan 17. Maka itu dia dapat 13.600. Di sini kita juga harus ngerjain yang schedule A, di mana amounts consistent of-nya ada akuisisi cost-nya itu 80.000 ditambah dengan 8.000 dikali 117.000. Maka dapat 173.600. Removal of all building itu 9.800. Sedangkan untuk legal fee atau extension of title itu 1.300. Untuk special tax expense-nya itu sebesar 4.000. Maka total dari seluruh schedule A itu sebesar 188.700. Nah, di sini kita juga harus kerjain yang schedule B. Schedule B, di mana amounts consist of-nya itu legal fee-nya itu masuk ke 1.860. Konstruksi cost first payment itu 60.000. Sedangkan untuk construction cost second payment itu 40.000. Dan dia udah membayar asuransi selama 2 bulan. Kita harus hitung 2.280 dibagi dengan 24, maka totalnya itu 95. 95 itu dikali dengan 2 bulan.
maka totalnya itu 190. Maka insurance-nya itu 190. Plat super interest salary itu 4.200. Konstruksi cost final payment itu 30.000. Maka total dari schedule B itu sebesar 136.250. Yang kedua itu kita masukin akun adanya land and buildings, yaitu sebesar 4.000 di debit dan DPR expense-nya itu di kredit sebesar 2.637. Accumulated depreciation building-nya itu masuk ke kredit 1.363.000. Selanjutnya ini 10 masih dengan schedule yang C. Kita tinggal masukin akun depreciation tag, di mana ini dia sebesar 4.000. Sedangkan untuk depreciation that shall be tag itu dapat 1.363 itu dari 1% dikali 136.250. Maka total dari depreciation adjustment itu sebesar 2.637. Untuk yang B, ini adanya property, plant, and equipment. Dia turunin deh. Nah, yang ini yang B itu kita disuruh nyari solve the proper creation of land building and depreciation of statement of financial pada Desember tanggal 31 2020. Property plant and equipment itu kita adanya terdiri dengan land itu sebesar 188.700, sedangkan untuk buildingnya itu 136.250. Plus accumulated depreciation-nya itu 1.363. Pengurangan dari building sama accumulated depreciation itu sebesar 134.087.000. Maka total dari seluruhnya itu 3.223.587. Waktunya tinggal 8 menit, bikin baru apa gimana? Udah bikin baru aja. Muncul nggak, Div? Udah. Udah ke-record kan? Udah sih tadi. Min, habis ini lu ya, gue lanjutin. Udah gimana sih? Gue lagi. Enggak, Jasmine. Ke atas. Soal ini dong. Lihat dari tulisan di record nggak? Udah. Selanjutnya itu P10.9 non-monetary exchange on August 1 Hydra Ltd exchange productive asset with Begin Ltd. Hydra asset is referred to below as asset A and Begin's referred to asset B. The following fact pertain to this asset. Jadi ada dua aset A sama aset B.
itu ada original cost-nya di aset A itu 96.000, di aset B itu 110.000. Terus ada accumulated depreciation to date of exchange di aset A 40.000, di aset B 7.000. Ada fair value at date of exchange, aset A 60.000, aset B 75.000. Cash paid by Head Ltd, di aset A itu 15.000, di aset B itu tidak ada. Cash received by Wiggins Ltd, di aset B itu 15.000. Terus instruksinya itu yang A, assuming that the exchange of asset A and B has commercial substance, record the exchange for both Hydra Ltd and Wiggins Ltd. Itu yang A itu exchange has commercial substance, have in books machinery B itu 75.000. Terus accumulated depreciation machinery A 40.000. Terus machinery A-nya itu 96.000 tadi di soal. Terus dia itu gain, dia itu untung of disposal machinery. Jadinya itu kalau gain itu 96.000 dikurang 40.000. Karena dia ada depresiasinya 40.000, terus hasilnya itu dikurang sama 60.000. Jadinya itu untung 4.000. Terus dia itu terima cash 15.000. Terus kalau yang di Wigit booknya itu cashnya itu 15.000, machinery A 60.000, terus ada depresiasi dari machinery B sebesar 87.000. Terus di kredit itu machinery B 110.000. Terus dia itu juga untung gain on disposal of machinery 110.000 dikurangi 47.000, itu hasilnya dikurangi sama 75.000, jadinya 12.000. Terus yang B itu exchange like commercial substance, itu di hide in book itu machinery-nya machinery B itu 75.000 dikurangi sama 4.000, jadinya 71.000. Terus di debit juga accumulated depreciation dari machinery A itu 40.000 tadi di soal. Terus di kreditnya itu ada machinery A 96.000, terus cashnya itu 15.000. Jadi cara ngitung komputasi of gain deferred itu fair value dikurangi sama book value, jadinya itu gain deferred. Fair value-nya itu 60.000 dikurangi book value-nya 56.000, jadinya itu 4.000. Next, deh ini. Terus Wigin ins book itu di cash-nya itu 15.000 karena ini cash received by Wiggins Ltd. Terus di debit juga ada machinery A 50.400. Itu dia itu dari fair value of asset acquired 60.000 dikurangi sama gain-nya, gain dari deferred 12.000 dikurangi 2.400, jadinya itu 9.600. Terus basis of machinery itu 50.000. Itu berasalnya dari 15.000 dibagi 15.000 dibagi 60.000 dikali 12.000, jadinya itu 2.400. Terus book value of machinery B itu 63.000 dikurangi sama portion of book value sold 12.600, terus di total jadinya itu 50.400. Now to instructor the illustrate the expectation to no gain or loss recognition for exchange the like commercial substance. Next.
Selanjutnya ada dari PS10.15. Purchase of deferred payment. Tak itu aja, Mbak. Sih. Ini ada transaction 1 on June 1, 2019, Keng Ltd. Dia purchase equipment dari Wyandotte Group. Dia itu disuruh plan asset such a land, buildings, and equipment receive special accounting treatment. Jadi kita disuruh deskripsikan the major characteristic of this asset that from the types of asset. Jadi jawabannya the major characteristic of an asset such a land, buildings, and equipment that differentiate them from other types of asset are present below. Yang pertama itu plan asset are accurate for use in the regular operation of the enterprise and are not for resale. Yang kedua, property, plant, and equipment process physical substance or extends and are thus differentiated from intangible assets such as patents and goodwill, unlike other assets, the physical substance. Jadi, property, plant, and equipment do not physically become part of the product held for resale. Yang ketiga, these assets are durable and long-term in nature and are usually subject to depreciation. Yang B itu disuruh for each of the three transaction describe above, determine the value at which Kang Ltd. Jadi kita disuruh support your calculation with, oke. Jawabannya itu transaksi 1. Di sini kan ada besarannya. Jadi to properly reflect cost, asset purchase on deferred payment contract should be account for the present value of the consideration exchange between the contraction party and the date of the consideration. When no interest rate is paid, interest must be input at the rate the approximate the rate that will be negotiation in arm's length transaction. In addition, all costs necessary to ready to the asset it's indeed used are considered to be cost of the asset. Jadi aset costnya itu rumusnya present value of the note ditambah freight ditambah installation. Jadi 425 ditambah 500 hasilnya itu 22,190 ditambah 925. Hasilnya $23.115. Selanjutnya itu yang transaction 2 nih, apa nih? Yang transaction 2 itu dalam on some purchase of a good asset should be account akunnya itu inventory $220 dikali 50.000 per $250.000 hasilnya 45.000. Landnya itu 220.000 dikali 80.000 per 250.000 hasilnya 70.400. Buildingnya 220.000 dikali 120.000 per 250.000 hasilnya $105.600. Yang transaksi 3-nya itu
akunnya itu fair value of trust-nya 46.000, terus cash paid-nya sebesar 19.000, cost of land-nya sebesar 60.000, jadi dari total. Selanjutnya bahas PPT. Jadi di sini ada chapter 11 tentang penyusutan, penurunan, dan depresi. Saya Andrea Putri. Saya Amanda Diva. Saya Desmina. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan konsep penyusutan. Yang kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Yang ketiga membandingkan metode penyusutan aktivitas, garis lurus, dan beban menurun. Yang keempat menjelaskan komponen penyusutan. Yang kelima menjelaskan masalah akuntansi yang berhubungan dengan penurunan nilai aset. Yang keenam menjelaskan prosedur akuntansi untuk depresi sumber daya alam. Yang ketujuh menjelaskan akuntansi regulasi. Yang kedelapan menjelaskan bagaimana properti pabrik, peralatan, serta sumber daya alam dapat dilaporkan dan dianalisis. Selanjutnya ada penyusunan metode alokasi biaya, di mana penyusutan atau depreciation didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan suatu biaya aset yang berwujud ke beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari pengguna aset tersebut. Alokasi biaya aset itu terdiri dari aset tetap atau JK. JK itu jangka panjang sama dengan beban penyusutan atau depreciation. Yang kedua itu ada aset tidak berwujud, sama dengan beban amortisasi. Yang ketiga itu ada sumber daya alam, atau bisa dibilang dengan beban depresi atau depletion. Faktor-faktor yang terlibat dalam penyusutan. 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama itu, dasar penyusutan apa yang akan digunakan untuk aset? 2. Berapa masa manfaat aset tersebut? 3. Metode pengalokasian biaya apa yang paling baik untuk aset tersebut? Next. Jadi di sini ada contoh dasar penyusutan aset. Akunnya itu original cost sebesar $10.000 dan residual value-nya sebesar 1.000. Jadi depreciation base-nya itu original cost dikurang residual value jadi totalnya 9.000. Selanjutnya di mana ada estimasi umur pelayanan atau jasa, di mana umur pelayanan atau manfaat dari aset dan umur fisiknya seringkali tidak sama. Aset ditarik dari penggunanya karena adanya dua alasan. Yang pertama itu ada faktor fisik atau kerusakan atau habisnya umur fisik. Yang kedua itu ada faktor ekonomi atau keusangan, ketidaklayakan, dan penggantian. Selanjutnya itu ada metode dari penyusutan. Profesi akuntan mewajibkan metode penyusutan yang digunakan itu harus sistematis dan rasional. Seperti 1. Metode aktivitas atau unit penggunaan atau produksi. 2. Metode garis lurus. 3. Metode beban menurun atau dipercepat. 4. Jumlah angka tahun. 5. Metode saldo menurun.
Next. Di sini ada metode aktivitas atau activity method. Metode aktivitas atau activity method juga disebut pendekatan biaya variabel atau pendekatan unit produksi, mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan dari berlalunya waktu. Umur aset dinyatakan dalam istilah keluaran atau output yang disediakan unit-unit yang diproduksi atau masukan input seperti jumlah jam kerja. Di sini ada contoh dari metode aktivitas atau activity metode. Di sini ada dari Stanley Cole minus fact, di mana dia ada cost of crane itu sebesar $500.000, estimasi useful life itu 5 tahun, estimasi residual value itu $50.000, dan produktivitas life in hours itu sebesar 30.000 hours. Dalam ilustrasi ini, jika Stanley menggunakan mesin derek selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka beban penyusunannya itu apa aja sih? Jadi kita disuruh ngitung total dari depreciation charge-nya. Untuk ngitung depreciation charge-nya itu rumusnya ada cost less residual value dikali dengan hours this year dibagi dengan total estimasi hours, di mana cost less residual value itu $500.000, itu cost of crane itu sama aja dengan cost less residual value dikurang dengan 50.000 itu hours this year atau dengan estimasi residual value dikali dengan 4.000 itu hours this year, yaitu selama 4 jam pada tahun pertama, dibagi dengan 30.000. Total estimasi hours-nya itu dalam akun itu ada product life in hours, maka total depreciation charge yang harus Stanley bayar itu ada $60.000. Selanjutnya itu ada metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus itu mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Prosedur garis lurus secara konseptual itu seringkali merupakan prosedur penyusutan yang paling sesuai. Apabila keusangan bertahap merupakan alasan utama dari terbatasnya umur manfaat, maka penurunan kegunaannya akan konstan dari periode ke periode. Next. Di sini ada metode beban menurun atau decreasing charge methods. Metode beban menurun decreasing charge method menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan beban yang lebih rendah pada periode mendatang. Karena metode ini membolehkan pembebanan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dibanding metode garis lurus, sehingga setting disebut metode penyusutan dipercepat. Accelerate atau disebut accelerate depreciation method. Justifikasi utama dari pendekatan ini adalah bahwa lebih banyak penyusutan harus dibebankan pada tahun-tahun awal karena aset lebih produktif pada tahun-tahun tersebut. Next, Diva. Di sini metode jumlah angka tahun atau sum of years digit method itu menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan atau biaya awal yang dikurangi dengan nilai sisa.
Selanjutnya itu ada metode beban menurun. Metode saldo menurun atau declining balance method itu menggunakan tarif penyusutan dalam bentuk persen berupa beberapa kelipatan dari garis lurus. Tarif saldo menurun itu nilai sisa tidak dikurangkan dalam menghitung dasar penyusutan. Terus tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode karena nilai buku itu dikurangi setiap periode dengan beban penyusutan, maka tarif saldo menurun yang konstan diaplikasikan pada nilai buku yang terus menurun menghasilkan beban penyusutan yang semakin rendah tiap tahunnya. Di sini ada contoh dari metode beban menurun. Dari Stanley Coleman Fact Illustration 11 strip 2. Jadi di sini ada akunnya. Cost of grant-nya sebesar $500.000. Estimate useful life-nya sebesar 5 years. Estimate residual value-nya sebesar 50.000. Productive life in horses sebesar 30.000 hours. Diva kenapa? Selanjutnya ada contoh dari depreciation for method. Di sini ada Maserati Corporation membeli sebuah mesin baru untuk proses perangkitan pada tanggal 1 Agustus 2007, di mana biaya mesin ini itu sebesar 150.000 euro. Perusahaan mengestimasikan bahwa mesin itu akan memiliki nilai tukar sebesar 24.000 euro pada akhir masa manfaat. Masa manfaat mesin itu diperkirakan selama 5 tahun dan jam kerjanya itu 21.000 jam. Tahun perusahaan berakhir pada 31 Desember. Di sini kita disuruh hitung beban penyusutan menurut metode yang pertama itu ada strong inline depreciation, adanya activity method. Kita disuruh nyari sum of the year digits sama double declining balance. Jadi di sini ada contoh format dari straight line depreciation. Di sini ada straight line method, ada di bagian tahun, terus depreciable base, terus ada year, ada annual expense, terus dikali sama partial year, sama dengan di sini ada current year expense, terus ada accumulated depreciation. Di sini ada contohnya. Tahun 2010 depreciable base-nya 126.000. Terus year-nya itu 5 tahun. Terus annual expense-nya nanti ini diisi sama soalnya. Terus partial year-nya juga diisi dari soal. Terus current year expense diisi dari soal juga. Terus accumulated depreciation-nya juga. Terus di tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 itu juga sama depreciable
base-nya itu 126.000, terus tahunnya itu 5. Terus annual expense, partial year, current year expense, sama accumulated depreciation itu dari soal juga. Terus di current year expense itu nanti di total dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, di total semuanya. Terus jadinya itu journal entry-nya itu di 2010 depreciation expense bla 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 bla. Terus di kreditnya itu accumulated depreciation bla 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 bla. Terus selanjutnya juga sama di 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 juga sama journal entry-nya. Next. Di sini yang kedua ada activity method. Itu dia diasumsikan 800 Hz use in 2010. Jadi $126.000 dibagi 21.000 itu hasilnya $6 per hour. Di sini ada nama akunnya itu year, horse use, rate per horse, annual expense, partial year, current year expense, akomodasi depreciation. Tahun 2010 itu horse use-nya itu sebesar 800, jadi dikali per horse itu sebesar $6, jadi annual expense-nya sebesar $4.800. Dari tadi gue ada suaranya nggak? Kepencet berarti. Total dari 2010 per 2014 itu sebesar, jadi totalnya 800 hours. Jadi journal entry-nya itu di tahun 2010 depreciation expense-nya sebesar $4.800, accumulated depreciation-nya sebesar $4.800 kredit. Selanjutnya ini kita disuruh sum of the year digits, di mana di sini tahun 2020 sebesar $120.000 itu masuk depreciation base, dikali dengan bla 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 years, maka 2011 ini depreciable 1020 ini sama dengan sampai 2015. Kita disuruh ngitung dengan sum of the year digits method. Journal entry-nya itu pada 2020 ada depreciation expense di debit dan accumulated depreciation itu di kredit. Ini Jasmine kan? Apa gue? Jasmine, Bukannya lu tadi? udah. Kamu nggak bilang. Selanjutnya ada double declining balance. Sini ada formatnya juga. Kayak tadi, di sebelah kiri itu ada kolom tahun atau year. Terus di kolom kedua itu ada
depreciable base, terus dikali sama rate per year atau bunga per tahunnya, terus ada annual sama dengan annual expense, terus dikali partial year sama dengan current year expense. Terus di current year expense itu di total dari seluruh tahunnya dari 2010, dari 2011, 2012, 2013, 2014 di total semuanya. Terus journal entry-nya itu di sebelah kiri itu tahunnya. Terus habis itu di debit itu depreciation expense, terus di kredit itu accumulated depreciation. Terus tinggal dimasukin aja dari total-totalnya. Next. Jadi di sini ada contoh dari Arcadia HS purchase equipment for $510,000, which was estimated to have a useful life of 10 years with a residual value of $10,000 at the end of the time. Depreciation has been recorded for 7 years on straight line basis. In 2100 year 8, it is determined that the total estimated life should be 15 years with a residual value of $5,000 at the end of the time. Jadi questionnya itu yang pertama, what is the journal entry to correct the prior year's depreciation? Yang kedua, calculate the depreciation expense from 2010. Di sini ada jawaban dari akun sebelumnya, di mana equipment cost itu sebesar $510,000, self value itu minus $10,000, maka total dari depreciation base-nya itu $500. Dan untuk useful life original itu kan masuk ke 10 tahun. Maka annual depreciation itu $50,000 dikali dengan 7 tahun. Maka total annual depreciation itu $350,000. Balance sheet-nya itu ada equipment sebesar $510, accumulated depreciation 350, itu kita kurang, maka dapat net book value atau NBV itu sebesar $160,000. Next. Terus di sini tuh jawaban dari soal yang tadi ada net book value-nya 160.000, salvage value new-nya 5.000, terus depreciable base-nya itu dikurang jadinya 155.000, terus useful life remaining itu 8 tahun, jadinya itu annual depreciation-nya itu 19.375. Terus ada journal entry for 2010, itu di debitnya itu depreciation expense 19.375, terus di kreditnya itu accumulated depreciation 19.375. Next. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sampai habis aja ya, tanggung 3 menit lagi.